Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menyampaikan pelajaran 5 tentang Rasul adalah idolaku. Jadi di materi ini kita akan membahas tentang para nabi dan rasul-rasul kita. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah seorang laki-laki utusan Allah yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Rasul kisah keteladanan Nabi Daud. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat menyebutkan dan meneladani kisah Nabi Daud alaihi salam. Kira-kira siapakah idola kalian? Apakah artis, pemain bola atau bintang film? Bahwasannya idola itu adalah orang-orang yang dijunjung dan diteladani. Oleh sebab itulah para nabi harus jadi idola kita. Rasul adalah idolaku. Siapakah yang masih ingat nama-nama nabi? Kenapa kita harus mengidolakan para nabi dan rasul? Ada 25 nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Dan yang sekarang kita pelajari adalah kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Muhammad. Nah anak-anak, siapakah yang masih ingat kisah Nabi Daud alaihissalam? Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan keturunan dari Bani Israel. Ia generasi ke-13 keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui Nabi Ishak alaihissalam, ayah Nabi Daud alaihissalam bernama Yisya. Nabi Daud alaihissalam terbiasa mengembala kambing bersama kakaknya di waktu kecil. Ia terkenal pekerja keras dan sayang binatang. Ketika Nabi Daud alaihissalam berusia 9 tahun, ia ikut serta berperang melawan pasukan Jalut dari Filistin bersama kakaknya. Nabi Daud alaihissalam ikut dalam pasukan Raja Talut. Nabi Daud adalah seorang pengembala domba asal Bani Israel yang dengan gagah berani hanya dengan menggunakan ketapel mampu mengalahkan Raja Jalut. Raja Talut adalah Raja Israel yang kemudian hendak melawan Raja Jalut raksasa dari Filistin. Akhirnya Raja Jalut berhasil dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam sehingga Bani Israel dapat merdeka dari jajahan orang-orang Filistin. Karena selama ini Bani Israel belum memiliki negeri yang merdeka dan mereka ingin sekali memasuki negeri yang dijanjikan di Al-Quds. Bani Israel tadi yang hidupnya sengsara dan ditindas oleh Raja Jalut dapat bersatu kembali. Kemenangan dan popularitas Nabi Daud membuat iri hati Raja Talut, sehingga mengusir Nabi Daud alaihissalam bersama pasukannya. Hal itu mengakibatkan masyarakat tidak suka terhadap Raja Talut yang semakin arogan. Dengan perginya Nabi Daud alaihissalam, rakyat semakin tidak suka dengan sang Raja Talut. Akhirnya raja dan pasukan yang masih setia mengejar Nabi Daud alaihissalam. Dalam masa pengejaran itu, Nabi Daud alaihissalam memberi pelajaran Raja Talut, yaitu menggunting satu sudut baju dan mengambil anak panah serta kendi sang raja. Kemudian barang-barang itu dikembalikan kepada sang raja melalui utusan untuk menyadarkan sang raja. Pesan dari Daud agar raja tobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari barang yang dikembalikan mengandung pesan. Nabi Daud alaihissalam bisa dengan mudah membunuh sang raja tapi tidak dilakukan. Raja Talut sadar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta maaf kepada menantunya itu. Kemudian raja melepas mahkota dan berkelana sampai wafat. Nabi Daud alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja dan mempunyai anak yang bijaksana bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud dikaruniai Allah Subhanahu wa taala suara yang merdu. Ketika belum membaca kitab Zabur, orang yang sakit jadi sembuh, angin menjadi tenang, burung-burung mendekat.
Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dapat melunakkan besi dengan tangannya. Sehingga Nabi Daud alaihissalam menenun baju jirat besi dengan tangannya. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk menghakimi suatu perkara dengan bijaksana. Teladan Nabi Daud alaihissalam ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Daud memiliki sikap pemberani, berani berbuat baik dan menolak keburukan. Tidak mudah menyerah, tidak mudah marah. Sebagai seorang muslim, kita harus tenang dalam menghadapi masalah. Teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh pergaulan yang tidak baik. Jadi anak-anak, demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua sehingga kita dapat mengikuti dan meneladani apa aja menjadi sikap-sikap baik dari Nabi Daud. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu langsung ada.